Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya Muhammad Firas Safif dengan NPMC 1C020162. Oke, baiklah, pada kali ini kita akan membahas non-current liabilities, lanjutan dari yang kemarin. Bagaimana jika obligasi itu diterbitkan di tanggal pembayaran bunga? Satu, bond investor itu akan membayar kepada seller, perusahaan yang menerbitkan obligasi. Interest accrued atau bunga terhutang artinya sudah menjadi beban tetapi belum dibayar yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi, itulah yang disebut interest accrued. Bond investor itu sendiri adalah yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan kita. Yang kedua, kemudian pada pembayaran bunga semester atau pada pembayaran bunga semi-anual berikutnya, maka berarti perusahaan kita sebagai penerbit itu akan membayar bunga untuk 6 bulan. Sedangkan kalau dari sudut pandang bond investor, dia akan menerima bunga dari perusahaan kita itu full 6 bulan. Terus selanjutnya kita kembali beralih ke ini lain, long term note payable. Yang pertama itu perlakuan akuntansinya sama dengan obligasi. Kesamaannya terletak pada bagaimana cara menentukan beberapa nilai dari notes payable atau hutang wesel yang diterbitkan, yaitu menggunakan present value. Yang di present value itu ada prinsipal atau pokok hutang dan bunga yang dibayarkan secara periodik. Terus yang kedua, kemudian perusahaan juga itu akan melakukan amortisasi premium ataupun diskon selama umur dari note. Terus selanjutnya notes not issue at face value. Zero entering bearing notes artinya itu vessel tersebut tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat vesselnya atau dokumen vesselnya. Perusahaan yang menerbitkan interest bearing notes maka dapat dipastikan bahwa vessel tersebut adalah vessel yang diterbitkan pada tingkat diskon. Hal itu karena kontraktualnya tidak disebutkan, yang berarti kontraktualnya itu 0%. Kemudian akan dilakukan amortisasi selama umur dari vessel tersebut. Terus yang selanjutnya akuntansi pelunasan dari non-current liabilities atau hutang jangka panjang. Ada 4 kemungkinan pelunasan dari bond atau pelunasan dari long term notes payable. Yang pertama, obligasi itu dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo, atau notes payable tersebut dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Terus yang kedua, obligasi atau wesel tadi dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, obligasi tersebut dilunasi dengan menyerahkan aset atau ekuitas lain. Yang keempat, obligasi tersebut dilunasi melalui modifikasi of terms. Modifikasi of terms itu artinya dia tidak dibayar atau tidak dilunasi menggunakan cash ataupun menyerahkan aset, tapi dia melakukan modifikasi kesepakatan. Untuk yang pertama tadi, obligasi itu dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo atau notes payable tersebut dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Ketika kita punya notes payable tersebut dilunasi pada saat jatuh tempo. Misalnya contohnya jatuh temponya pada tanggal 7 Maret, maka kita akan melunasinya tepat pada 7 Maret tersebut. Terus untuk yang nomor 2, obligasi atau wesel tadi dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Jatuh temponya tuh misalnya contohnya jatuh temponya tanggal 7 Maret. Kita melunasinya sebelum tanggal 7 Maret tersebut. Misalnya tanggal 7 Februari kita sudah melunasi tersebut, maka itu disebut obligasi atau wesel tadi dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, obligasi tersebut dilunasi dengan menyerahkan aset atau ekuitas lain. Nah, yang ketiga ini, obligasi tersebut kita tidak melunasinya dengan menggunakan cash, tetapi kita menyerahkan aset kita kepada perusahaan tersebut. Karena kita tidak membayarnya atau tidak melunasinya menggunakan cash kita. Terus yang keempat, obligasi tersebut dilunasi melalui modifikasi of terms gitu kan. Terus untuk catatan, ketika obligasi dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh temponya, maka perusahaan akan melunasi obligasi tersebut sebesar berapa cash yang dibayarkan. Jadi untuk yang nomor 2 tadi gitu kan, obligasi atau wesel tadi dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Ketika kita melunasi obligasi tersebut dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, maka perusahaan akan melunasi obligasi tersebut sebesar berapa cash yang dia bayarkan. Terus bagaimana cara kita menentukan keuntungan atau kerugian dari obligasi yang dipercepat gitu kan? Yaitu dengan memperbandingkan cash yang dibayarkan untuk melunasi obligasi tersebut bandingkan dengan nilai tercatat dari obligasi tersebut pada tanggal pelunasannya.
Jika lebih besar yang dibayarkan dibanding nilai tercatat, maka kita mengakuinya sebagai loss atau kerugian. Mengapa rugi? Karena kita membayar lebih tinggi dibanding nilai tercatat dari hutang kita. Tapi jika kita melunasinya lebih rendah dari nilai tercatat, maka kita mengakuinya sebagai keuntungan. Terus untuk yang nomor 4 tadi gitu kan, ada modifikasi kesepakatan. Terus di sini ada bentuk-bentuknya, yaitu yang pertama itu mengurangi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak, atau yang kedua memperpanjang maturity date atau memperpanjang waktu atau tanggal jatuh tempo. Yang ketiga dengan mengurangi face amount atau nilai nominal. Yang keempat mengurangi atau menangguhkan bunga yang terhutang. Jadi untuk yang nomor 4 tadi itu kan modifikasi kesepakatan. Jadi modifikasi kesepakatan tadi berbeda dengan yang nomor 1, 2 dan 3. Kan ketika nomor pertama tadi kita lunasinya dengan secara tepat waktu pada tanggal 7 Maret. Yang kedua itu lebih cepat, kita melunasinya pada tanggal 7 Februari. Atau yang ketiga, kita melunasinya itu pada tanggal tidak menggunakan cash, tetapi kita menggunakan aset gitu kan. Jadi aset kita serahkan untuk melunasi obligasi tersebut. Terus yang keempat tadi modifikasi kesepakatan, yaitu mengurangi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak gitu kan. Misalnya bunganya 8% atau 10%, jadi kayak dikurangi gitu kan. Terus yang nomor 2 tuh memperpanjang maturity date atau memperpanjang waktu atau tanggal dari jatuh tempo. Jadi ketika tanggal jatuh temponya 7 Maret gitu kan, jadi kayak kita minta perpanjangan waktu gitu kan. Misalnya dari ke tanggal 7 Agustus atau dan lain macamnya gitu. Terus dengan mengurangi face amount atau nilai nominal. Terus yang keempat mengurangi atau menangguhkan bunga yang terhutang. Oke. Jadi bisa apa? Disimpulkan bahwasanya obligasi tersebut yang modifikasi of terms atau itu modifikasi kesepakatan tersebut, yaitu tadi yang pertama mengurangi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak, yang kedua memperpanjang maturity debt, terus yang ketiga dengan mengurangi face amount atau nominal, yang keempat mengurangi atau menangguhkan bunga yang terhutang. Oke, mungkin cukup sekian untuk pada materi kali ini, yaitu non current liabilities. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf gitu kan, apabila ada salah kata gitu atau penyampaian yang salah. Saya mohon maaf sekali lagi kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.